Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdurrahman, perkenalkan saya Irwan Dimas Anggara, mahasiswa PJJ Akuntansi, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai integrasi akuntansi manajemen terkait dengan sistem pengendalian, yaitu mengenai analisis kritis terhadap manajemen yang terkait dengan miopia. Nah, pertama-tama latar belakangnya itu di zaman sekarang itu perusahaan membutuhkan navigasi internal yang presisi. Akuntansi manajemen itu bukan sekedar pencatatan melainkan instrumen strategis terkait dengan perencanaan. Masalah utamanya yaitu metrik akuntansi yang kaku menciptakan dilema bagi manajer. Target jangka pendek seringkali mengorbankan jangka panjang perusahaan, perilaku miopia. Nah, biasanya itu muncul ketika manajer itu hanya fokus terhadap angka atau laba saat ini dan mengabaikan investasi di masa depan. Inilah perilaku miopia, di mana efisiensi itu sering disalahartikan sebagai sekedar pemotongan biaya tanpa melihat jangka panjangnya seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah yang dibahas di sini itu terkait dengan satu, eh, sistem informasi akuntansi manajemen dan kinerja, dua, peran akuntansi, tiga, mitigasi miopia, dan yang keempat tuh strategi yang seimbang untuk menyelesaikan masalah miopia. Pertama, bagaimana SIAM itu, sistem informasi akuntansi manajemen dan sistem pengukuran kinerja itu mempengaruhi efektivitas manajerial secara keseluruhan. Yang kedua, apa peran akuntansi manajemen dalam mengoptimalkan kinerja keuangan entitas bisnis. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme kepemilikan dan audit mampu memitigasi risiko perilaku miopia. Nah, yang keempat itu strategi apa yang paling efektif untuk menyeimbangkan target jangka pendek dan yang berkelanjutan jangka panjang. Selanjutnya yaitu terkait dengan sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAM. Di sini saya menyingkatnya. Nah, SIAM itu memproses masukan operasional menjadi informasi untuk memprediksi konsekuensi alternatif tindakan. Yaitu beberapa hal yang tercakup yaitu scope. Scope itu eh, menyediakan informasi luas, bukan hanya keuangan tetapi juga eksternal. Kemudian untuk timeliness, itu informasi harus cepat tersedia agar keputusan itu tidak basi, sehingga sebisa mungkin itu tepat waktu ketika keputusan itu dibuat itu tepat waktu sehingga tidak terlambat dalam membuat keputusan yang berakibat pada kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga itu aggregation, yaitu data itu dikelompokkan per unit bisnis atau departemen agar relevan. Nah, yang terakhir itu terkait dengan integration, yaitu antar divisi itu saling terhubung sehingga tidak terjadi ego sektoral antar divisi sehingga bisa terintegrasi jadi satu dalam bekerja sama. Kemudian dampak signifikan signifikan dari SIAM itu tadi yaitu beberapa hal positifnya terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, yaitu pengurangan ketidakpastian, informasi berkualitas, memandu keputusan yang strategis, kemudian prediksi yang akurat. Selanjutnya itu akuntansi sebagai alat kinerja. Nah, di sini itu terkait dengan keputusan strategis. Pertama itu dengan akuntansi kita itu bisa mengevaluasi laba rugi serta margin dari perusahaan itu sehingga kita bisa melihat kontribusi setiap divisi itu secara mendalam. Misalkan itu contohnya misalkan penetapan harga. Ketika tahu laba rugi dan margin itu perusahaan bisa menentukan harganya harus dijual berapa untuk melihat harga dan margin yang diinginkan. Kemudian manajemen biaya itu bisa menggunakan misalkan ABC metode atau activity based costing. Nah, perhitungan HPP akurat dan program pengurangan biaya berkelanjutan. Selanjutnya, pengendalian pengendalian kualitas alat kontrol proses untuk mencegah kesalahan berantai. Nah, selain itu juga meminimalkan untuk produk cacatnya sehingga bisa mengurangi biaya-biaya untuk produk yang tidak berhasil atau cacat tadi. Kemudian kita analisis mengenai perilaku miopik atau miopia behavior. Nah, perilaku opportunistic manager yang fokus berlebihan pada kinerja jangka pendek. Nah, akar masalahnya adalah tekanan mencapai
target laba tahunan atau return of investment memaksa manajer memanipulasi aktivitas real. Jadi, manajer itu mengambil tindakan untuk meningkatkan laba saat ini, tapi memiliki dampak negatif secara jangka panjang. Contohnya itu real earning management, di mana manajemen itu memotong biaya penelitian atau research and development atau pelatihan karyawan agar laporan keuangan di tahun tersebut itu dalam jangka pendek itu bagus dan menghasilkan profit sehingga memberikan bonus misalkan untuk manajer itu sendiri atau untuk perusahaan atau untuk karyawan. Selanjutnya untuk risiko dan bentuk miopia. Pertama itu pemotongan biaya, mengurangi biaya diskresional seperti R&D atau iklan dan pelatihan karyawan. Sedangkan untuk research and development itu secara jangka panjang itu sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Demi kebaikan perusahaan di masa depan itu penelitian itu diperlukan. Kemudian iklan itu juga sangat penting serta pelatihan karyawan sehingga ketika karyawan itu bisa efisien dan produktif dalam bekerja itu bisa menekan biaya secara jangka panjang. Kemudian penundaan aset. Ketika suatu aset itu ditunda untuk dibeli, itu mengabaikan pemeliharaan rutin demi menekan biaya operasional saat ini. Misalkan seharusnya alat itu atau mesin dipelihara setiap bulan. Terus kemudian dibuat triwulanan atau 3 bulan sekali, itu bisa membuat mesin itu yang harusnya bisa bertahan 10 tahun atau lebih, itu malah menjadi lebih singkat jangka pakainya atau masa penggunaannya. Kemudian dampaknya itu meskipun laba naik sementara, tindakan ini merusak nilai perusahaan di masa depan melalui gangguan aliran kas dan matinya kapabilitas inovasi. Nah, tata kelola sebagai premiopia. Kepemilikan asing, investor asing itu memiliki kontrol yang lebih ketat, menekan perilaku oportunistik demi efisiensi global. Ketika pemiliknya itu lebih banyak, kemudian nggak hanya memikirkan untung semata di jangka pendek, itu kontrolnya lebih ketat, sehingga ke depan itu bisa lebih baik. Lalu untuk kualitas audit, misalkan diaudit oleh auditor yang terkenal atau yang sudah memiliki kapabilitas, atau auditor yang independen kualitas tinggi itu mampu mendeteksi manipulasi aktivitas real secara lebih dini, lebih awal. Nah, untuk paradoks atau good dan bad dari cost-nya itu sendiri, antara lain terkait dengan good cost atau investasi itu, pemeliharaan preventif, pelatihan karyawan, atau research and development inovasi. Pemotongan di sini adalah kemenangan piro atau merugikan masa depan. Kemudian untuk bad cost itu pemborosan atau aktivitas yang tidak menambah nilai bagi pelanggan. Nilai aktivitas melalui activity based management atau ABM. Contohnya itu inefisiensi proses, aktivitas non nilai tambah, biaya kegagalan internal. Misalkan ini, laba naik 10% hari ini, tapi biaya perbaikan naik 50% di masa mendatang. Itu malah memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan. Nah, selanjutnya terkait dengan strategi mitigasinya itu beberapa hal yaitu laba residual. Penggunaan laba residual alih-alih untuk return of investment itu untuk menghindari penolakan investasi produktif. Memperhitungkan beban modal secara real, kemudian beyond budgeting, ganti anggaran kaku dengan rolling forecast yang adaptif, kemudian balance scorecard, integrasi metrik keuangan dan keuangan. Sehingga manajer itu tidak hanya dikejar target uang, tapi juga kepuasan pelanggan serta inovasi. Kemudian yang terakhir pengendalian ganda, action control untuk rutin, output control untuk inovasi. Nah, ini juga bisa untuk mitigasi dari miopia itu sendiri. Nah, untuk yang beyond budgeting itu, fokusnya adalah fleksibilitas. Dengan menyeimbangkan action control atau prosedur rutin dan output control fokus pada aktif inovasi, perusahaan itu dapat mencapai efisiensi yang turun secara struktural tanpa mengorbankan masa depan. Nah, kesimpulannya itu efisiensi itu tidak hanya sekedar pemotongan biaya secara jangka pendek, melainkan pengelolaan nilai atau value management atau value perusahaan yang membedakan investasi strategis dari pemborosan. Ya, revisi KPI dengan metrik kualitas jangka panjang, adopsi ABC untuk identifikasi net value agregat, kemudian prioritaskan laba residual, dan gunakan investasi jangka panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.